Pandiran pemalaman tasawuf di mamai bini, cium yoy sampai ke bawah. Kada mau bangun seminggu, kada mau bangun. Tiba di mamai bini, balus. Tanda orang kenal lawan Tuhan dua, tidak ada rasa takut cemas lagi tentang hidup dan kehidupan. Yang kedua, semakin ma'rifat, semakin kenal, tenang. Kenapa kita sudah belajar dengan ini kada tenang? Karena kita belum ma'rifat yang benar. Tandai masing-masing. Dua aja cirinya. Rahatan baduit senang, kada baduit pusang. Nya belum ma'rifat. Pusang bawa. Ya kan? Belum ma'rifat. Aktif ala konah aja. Mahampas kau pian. Inya belum ma'rifat. Orang ma'rifat itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kada takut cemas lagi tentang hidup kehidupan. Lalu yang kedua apa lagi tadi? Semakin kenal semakin tenang. Dan yang ketiga, andaina masing-masing bujur kampian kenal wan Tuhan. Semakin ma'rifat semakin beradab, semakin berakhlak, semakin beradab. Mun beradab kada juga lain ma'rifat belum. Tiga ini tandai lawan pian masing-masing Muhammad. Jangan pakai bicara saja, jangan cuma hafalan aja. Tiga tandai. Untuk diri masing-masing kada usah meniring orang. Bujur tak apa ma'rifat. Tiga tandai. Sudah kembali rohani. Lalu rohani inilah Pak Bu yang dirujuk Rasul. Nah, ini nabian padahal kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah ada seorang rasul pada diri kamu. Ia rohani. Dilayani udah. Jangan lagi pusing. Baduin kada baduin. Nah, baduin kah ada baduin kan? Dan jangan anak saya lagi. Baduin kah ada baduin asal tabungan banyak. Aku cari putingnya dulu. Makanya mau ulang apa aja kesampuan ini. Pintar dulu nih. Satu mata dapat channelnya itu nah. Nggih. Pusang terus. Pandiran pemalaman tasawuf di mamai bini, cium yoy sampai ke bawah. Kada mau bangun seminggu, kada mau bangun. Tiba di mamai bini, balus. Sama pian-pian yang betapa ulun redok. Ini kau guru yang melajari ini kayak ini Pak. Tanda ada ma'rifat orang kayak apa kah? Bini memperlakukan santai aja semuanya. Tenang aja. Neng ini ya Allah. Pusang bawa mengadu lawan guru paniru aja bini ulun nih. Asal sakit kepala. Apa? Berapa tahun belajar? Itu hari ya kan? Pian ini kesel makanya Pak Ibu dulu kadang-kadang mulai pian ini tersinggah di sini. Lawan di sini orang resapi jadi saya kurang. Pian tersinggah di telinga, lawan di otak. Ini salahnya di sini. Lawan tersinggahnya di sini. Harap ke bender, mendengar, hafal, mengkisah tasawuf sampai langit ke-8. Ada lagi 7. Dah boleh. Ibu Nabi kata dirujuk dengan Rasulullah. Kalau Muhammad Johir, Muhammad Aib
ketahuilah kata Allah, pada diri kamu ada Rasulullah. Orang dilayaninya kita. Makanya baik gue bawa senang, gembira, dilayaninya kita. Gimana susahnya? Lah jangan lagi membawa orang bila tamu buruk. Orang bila tamu buruk tuh dari mikir gitu. Ini aduh, batamu buruk orang pusang dari singguitan, aduh. Salahnya kau nganggur butuh. Ya Allah, di mana guru ada duit? Kau apa guru dia butuh? Ini kan nyaman nih. Sakit banget. Orang datang ke rumah guru, bukan itu cerah, penampilan bagus, bugar, kada lawas, bomba merah, kada usah banyak pemandir. Nah, alhamdulillah. Ya guru rajakin. Kenapa biar ulun bawa tertawa dulu? Tenang kada mau tertawa, kami dimasukkan. Ini pusat. Hanya sebab nang ulun terangkan ini susah. Jadi ulun bawa dulu yang represent. Nah hanya ulun masuki Rasulullah ada di sini. Lalu bagaimana nyawa yang dimaksudkan dengan diri rahasia, diri sebenarnya diri, atau diri hakikat manusia? Kan nyawa itu sebutannya dua, rohani dan diri rahasia. Atau diri rahasia selain nama diri rahasia, diri sebenarnya diri, atau diri hakiki manusia, atau tambah lagi diri tajalli, diri yang nampak, diri yang nyata. Itu tidak lain paku yang Tuhan katakan ruhku. Ruhku inilah yang dinamakan ruhnya Allah atau Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus ini Bapak Ibu sekalian yang kita bicarakan dengan perkataan sumber, sekali lagi, sumber maha hidup yang menghidupkan nyawa dan rohani. Jadi nama hidup akan rohani atau nyawa atau diri yang batin itu sebenarnya adalah Ruhul Kudus. Sedangkan Ruhul Kudus itulah yang dinamakan diri rahasia atau diri sebenar diri atau diri hakiki manusia. Diri yang sebenarnya diri manusia Ruhul Kudus. Andai kata bubuan palang paham, beriman Ruhul Kudus. Bahkan ya apa? Guru ini ada dua. Nah, jadi ada dua nih ini. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur. Lalu nur ini nur Tuhan atau nurnya Allah. Paham? Nah, nur Tuhan atau nurnya Allah ini yang disebut Ruhul Kudus. Nah, inilah yang dinamakan sumber maha hidup. Sekali lagi, sumber maha hidup yang menghidupkan nyawa dan rohani. Lalu ruhnya Allah itu tidak lain Nur Muhammad. Paham? Karena Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur, Tuhan menyatakan dirinya ini ia nur Tuhan, nur Allah atau nurullah. Dalam rupa nur disebut nurnya Nur Muhammad. Berarti nur Allah dan Nur Muhammad satu, bukan lain orang. Jelas tak? Kayu jadi meja, kayunya nur Allah, mejanya Nur Muhammad. Paham? Nah, Nur Muhammad itu yang jadi roh semesta alam. Jadi nur Allah itu Ruhul Kudus atau diri rahasia atau diri sebenar diri atau diri hakiki manusia. Jelas tak? Inilah Pak sumber maha hidup yang menghidupkan rohani dan nyawa. Siapa rohani? Ya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi roh semesta alam. Nah,
Jadi nang kada kau tertawa nih ngalihnya pikiran. Ulangi, Tuhan menyatakan dirinya. Nah, menyatakan dirinya ini dalam rupa nur. Berarti nur Allah. Lalu nur Allah ini menjadi nur Muhammad. Kenapa? Karena dari Tuhan yang terpuji. Lalu nur Muhammad berarti nur Allah dan nur Muhammad ini satu. Nur Allah inilah Ruhul Kudus. Nah, nur Muhammad pun jadi ruh atau rohani atau nyawa semesta. Nah, Ruhul Kudus atau ruhnya Allah ini sumber maha hidup yang menghidupkan nyawa atau roh tadi yang terbit dari nur Muhammad. Jadi hakikat kita ini Ruhul Kudus, roh yang suci atau nurnya Allah. Terus kita lanjutkan. Lalu Ruhul Kudus ini dibalut. Untuk apa dibalut? Supaya tidak membakar jasad. Yang sekolah tinggi, kenapa matahari tidak membakar manusia yang hidup? Coba, ulun tidak pernah sekolah ulun. Pian yang sekolah ulun tolong jawab. Biar dia akan hancur manusia ini. Begitupun jikalau Ruhul Kudus baik-baik kada dibalut dengan cahaya yang lain, maka hancur jasad. Ini kenapa jasad hancur? Ini dibalut oleh beberapa ruh. Seperti matahari, andai kata matahari tidak ada penghalangnya lalu namanya ozon. Ozon kan? Lain jojon ozon. Berapa lapis ozon? Ayo, ini ambil tangsir. Kalau kada ada lapisan langsung mataharinya, kada sanggup orang yang hidup di dunia hancur. Begitupun Ruhul Kudus yang ada pada diri, kalau tidak dibalut dengan ruh-ruh yang lain, maka jasad bakal hancur. Apa balutannya? Balutan ini Pak Ibu kenali, ketahui. Satu, balutan cahaya ruh. Satu dulu, balutan cahaya laut. Balutan cahaya laut ini namanya Ruh Kudus. Yang kedua, balutan cahaya Jabarut. Cahaya Jabarut inilah yang namanya Ruh Sultani. Karena kita kenali di diri di mana hendaknya. Jadi orang bila meninggal itu mas tahu bakal karenanya tahu nya kita kada tahu atau hanya minum kopi mati nya ada tahu nya orang tahu. Ayo sudah kena lo bicara itu. Ini balutannya tadi nah, balutan cahaya balutan cahaya laut atau Ruhul Kudus. Yang kedua, balutan cahaya Jabarut atau Ruh Sultani. Yang ketiga, balutan cahaya Mulki atau Ruh Jasmani. Ini nang membalut supaya jangan sampai membakar jasad. Kalau kada sanggup jasad ini bertahan. Tuh contoh matahari, kalau kada dilapisi Allah, manusia yang hidup kada sanggup. Nah sudah dilapisi masih panas kelak. Berapa jaraknya masih panas juga, apalagi kada ada berlapis-lapisan. Nah kembali Bapak Ibu, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang sultan aulia, adalah roh jasmani. Sebutannya roh jasmani letaknya antara kulit dan daging. Kibit mau merasa. Nah karena merasa tuh itu ada roh jasmani. Kibit masing-masing awak. Kenapa merasa? Karena ada roh jasmani letaknya antara kulit dan daging.
batin hamba. Adapun Rohul Kudus letaknya Pak Bu pada rasa. Ulang-ulang. Roh jasmani anda di mana? Antara kulit dan daging. Roh rohani letaknya pada jantung. Roh sultani qalbul mukmin, rahasia diri orang yang beriman. Adapun Rohul Kudus itu letaknya pada rasa. Pada rasa. Namun kesemuanya ini Pak Bu, sebenarnya satu Rohul Kudus yang bermain. Rohul Kudus siapa? Roh Tuhan. Rohul Kudus siapa? Rohnya Allah. Manakala dia antara kulit dan bulu bernama roh jasmani. Ingatakan, ini bukan banyak, satu orangnya. Jangan salah paham. Kalau kada kena kada wahdaniyah. Manakala dia berada pada jantung, dinamakan roh rohani. Rahasia insan namanya roh sultani. Pada rasa namanya Rohul Kudus. Nah, adapun roh jasmani, roh rohani, roh sultani, ini namanya pae diri yang batin atau rohani. Tetapi satu Rohul Kudus. Rohul Kudus inilah diri sebenarnya diri, atau diri hakikat manusia, atau diri rahasia. Jadi Rohul Kudus ini diri rahasia. Sedangkan rahasia itu Allah sendiri. Allah sendiri. Berarti disinilah kenyataannya. Siapa yang bilang salah bahwa orang yang mengatakan bahwa dirinya kenyataannya Allah, benar. Hanya saja terkadang orang awam yang mendengarnya asing. Contoh, orang berzikir lillahi ta'ala, ada yang membahas, ada yang marah, ada yang tidak senang, tidak ada. Seberapapun banyak la ilaha illallah, orang berzikir Allah Allah, ada yang marah, ada yang tidak senang, tidak ada. Tetapi pada ketika la ilaha illallah dan Allah Allah dimaknai dengan kalimat akulah diri Tuhan sebenarnya, lalu jadi pembahasan, jadi perkara yang tidak nyaman. Padahal sebenarnya maksud la ilaha illallah atau Allah Allah itu pengakuan. Tanpa sadar orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah mengaku kenyataan Tuhan. Ini baik kalau biar betul bertarekat la ilaha illallah, akulah diri Tuhan sebenarnya, atau Allah Allah rancaki biar sampai bujur-bujur panah dan sering ini Allah 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 Allah, atau ya Allah ya Allah ya Allah ya ini bujur kan. Tapi kenapa orang-orang malah membahasnya kafir, syirik, bid'ah? Karena dia baik cuman sekedar lisan, cuman sekedar bacaan, cuman sekedar perkataan untuk menggugurkan kewajiban. Padahal yang dikehendaki berzikir lenyap di dalam kalimat zikir hingga kita tidak pun kelihatan lagi. Kita berkalimat, kita lenyap di dalam kalimat zikir. Apa nanti kata? Jelas? Kalau kada sampai di situ, pelan-pelan dulu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 sampai dasar bujur lenyap di dalam kalimat itu. Hanya biar kawa membujurakan perkataan mulut. Loh, limbah babunyi di dapur mengelenteng piring, begancang la ilaha illallah. Mbak, bakal makanan. Maka tadi itu kawan pina mau apa namanya mahahabui. Wah, ya kawan nih bila ada paling kada ayam bisa lebih baik dikit. Iya nambah gancang, betahlil, besar buat
punya menglenteng di dapur, cak apa namanya piring, tuntung berdoa, berdoa tadi. Keluar biasanya kan banyu putih nih kada, banyu teh. Minumnya banyu teh. Kayak bebek banyu teh. Nang biasa banyu aqua gelas nang itu. Ya lah. Keluar. Sambil hendak habis doa nang doa tadi, keluar piring banyak mana gabi. Sapiring gabi. Ini, oh, ini mungkin cuci mulut saja. Udah apa-apa. Walhamdulillahirabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Wah, mantap. Ujaran apa namanya? Ujar tuan rumah. Kita bakal karingan aja, nang ada aja. Ayo makan dulu nang ada. Dikira makanan yang ada tuh ada lagi. Sampai habis mencucuk. Ini harus ada keluar aja. Kada boleh ya tuan rumah apa gitu ada. Dasar gabin makanannya. Nah, makanya bila bahasa Arab jangan tapi harap bawa makan lu di rumah minarabah. Ya boleh. Jadi jangan termarah-marah bila bahasa Arab bawa makan. Rohul Kudus tadi Pak Ibu itu kada lain rahasianya. Rahasianya itu Allah lah yang disebut rahasia dalam wujud Muhammad. Ulang. Ini nang pian ambil. Bila pian sudah paham Ruhul Kudus ini roh Tuhan. Begitu jadi Nur Muhammad menjadi rohani. Paham? Nah rohani ini dari Ruhul Kudus. Rohani dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari roh Tuhan yang bernama Ruhul Kudus. Siapa mana sumbernya? Sumbernya itu adalah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus inilah diri sebenar diri. Ruhul Kudus inilah diri hakiki manusia. Dan inilah yang dinamakan rahasia. Sedangkan rahasia itu Allah sendiri. Kalau nang ini Tuhan jadi Ruhul Kudus, jadi Nur Muhammad, iya Ruhul Kudus Allah sendiri. La ilaha illallah. Bila pian ke pengajian, tuan guru bila tutung pengajian mengatakan la ilaha illallah, pian jangan menuruti guru nang itu. Maksudnya bukan kada membaca, baca tapi ke diri. Jangan sekadar nonton. Dengarkan. Kemana pian kena pengajian? Bila ada tuan guru tuntun pengajian, kemudian mengkirim lawan kita membaca kalimat talqin tahlil nang ini, pian ikuti, jangan sekadar mengikuti lisannya, zikirnya, kadiri. Paham lah? Nah, rahasianya ternyata Allah sendiri. Kenapa? Allah itu nama bagi Muhammad. Muhammad itu wujud bagi Allah. Artinya lagi apa? Allah itu bersembunyi pada Muhammad, atau Allah menyatakan diri pada Muhammad, atau Allah laisa pada Muhammad, dan Muhammadlah wakil khalifah ganti Tuhan. Sedangkan Muhammad itu sudah dia sempurna rupa insan. Namun sebenarnya Muhammad itu adalah diri yang batin rupa roh. Tapi diri yang batin rupa roh dia sudah johir berupa jasad. Tidak lain tapi tidak lain. Namun Muhammad yang sebenarnya bukan jasad, roh. Karena roh sudah sempurna, sudah johir yang batin, maka jasad inilah orangnya. Jelas? Biar jangan mengikuti jasad tapi mengikuti orangnya. Ngerti kan? Lain jasad tapi kada lain. Ulang. Bila pian sudah menyatakan bertubuh Muhammad itu bertubuh roh atau bertubuh yang batin, bukan jasad.
Namun karena yang batin atau ruh, yang batin sudah johir, ruh sudah sempurna berjasa, maka jasad dan johir inilah kenyataannya. Mana dalilnya? Zahiru Rabbi. Nah ada nih kejahiran Tuhan. Nang jahir rupa jasad. Kejahiran Tuhan wa batinu abdi. Dirahasiakan hamba atau ada paham juga. Johir ini nang johir, yang johir Rabbi, kejahiran Tuhan. Yang johir ini rupa insan. Wa batinu abdi, batin hamba itulah yang bernama Allah. Ulang. Ya aku tertawa bang tadi jadi gini. Ini jadi nangka itu pada hantar. Ya, ulun paham aja. Zahiru Rabbi wa batinu abdi. Kejahiran Tuhan ada pada batin hamba. Maksudnya satu, johir Tuhan. Insan inilah johir Tuhan. Johir Tuhan itu namanya insan atau manusia. Wa batinu abdi, batin hamba itulah yang namanya Allah. Jadi jahir batin, pandang jahir manusia, pandang batin Allah. Sedangkan yang batin sudah nyata. Inilah insan rahasia Allah, insan rahasia Tuhan. Jelas? Jahir batin. Jadi jangan bingung. Nah insan itu pengaran Muhammad. Tapi untuk menyatakan Muhammad berbolehkan diri batin berupa roh. Namun roh yang batin johir, berarti yang johir kenyataan yang batin. Sedangkan yang batin berupa roh karena sempurna berjasad. Tetap berpegangnya kepada roh. Menyatakan, bukan berpegang, menyatakan bahwa ini diri yang batin, bahwa ini rupa roh. Itulah Muhammad. Jangan dikenang lagi jasad. Nah rupa Muhammad itu kada lain rahasia Tuhan sendiri yang bernama Allah. Ikuti. Jangan buang gaya lagi. Kayak dalil nang mana kali kita datang kitab nang mana. Ini diampangan orang kitab selemari. Bentar, selemari itu siapa aja? Tuh nang penjualan kitab banyak lagi. Hanya selemari. Ya kan? Setokoan ini lah, sepanjang tokonya. Masa ada sembaca jual, mau penjualan aja. Ya, pasca sudah, bagus pegang, bagus. Ulun akan berikan alasan supaya menjadi satu keyakinan. Kenapa orang enggan belajar tasawuf? Kenapa orang membenci tasawuf? Kenapa orang tidak mau belajar tasawuf? Satu, alasannya ketinggian. Sekarang meluruskan. Bukankah dikatakan awaludin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah? Kalau ma'rifat ini awal, berarti dasar. Kalau dasar ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Berarti yang memadakan tasawuf itu ketinggian. Benar. Kada paham. Asal ceplas-ceplos ketinggian dia, berarti kada pintar. Awaludin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Karena awal berarti dasar. Dasar bukan ke atas tapi ke bawah. Siapa ada nama malam ini kada senang? Nggak hadapi, nggak menghadapi kan? Jangan dipadakan dan bawa ya. Nggak menghadapi kan? Tuan guru hati-hati bicara. Mulutmu harimaumu. Kalau engkau salah bicara sehingga umat membenci, kau yang tanggung jawab. Hati-hati, mulutmu harimaumu. Sebenarnya biar belajar tasawuf ini jaga bahasa dasar. Umar bawah banyak. Satu, alasannya salah paham. Yang kedua, kenapa orang tidak mau belajar tasawuf, tidak mau belajar hakikat? Alasannya apa? Karena tasawuf tidak ada di zaman
namun Rasulullah sudah mempraktekkan tasawuf. Jelas kan? Nabi sudah lebih dulu mempraktekkan tasawuf, namanya belum ada. Jibril mengajarkan tentang ihsan, sahabat mempraktekkan lewat zuhud supaya jangan gemar dunia. Ini semuanya praktek tasawuf. Rasulullah berkhalwat mengasingkan diri ke gua Hira, ini praktek tasawuf. Siapa bilang tasawuf tidak ada zaman Rasulullah? Hanya saja namanya belum dipopulerkan, belum dinamai tasawuf. Jelaslah, tapi Nabi sudah mempraktekkan. Sejak kapan baru bernama tasawuf? Abad ke-8. Apalagi alasan kenapa orang tidak mencela tasawuf? Yang ketiga, karena termakan hasutan oleh seorang Yahudi Inggris yang bernama Edward Terence Lawrence, yang dia Pak Ibu melihat orang Islam ini kuat beribadah, kuat jalankan tarekat, memegang mazhabnya, dia tidak senang. Maka Pak Bu, dia hasut ulama-ulama yang juga tidak senang dengan tasawuf untuk mengarang kitab menentang tasawuf. Dia harus belajar ini. Apalagi alasan kenapa orang tidak belajar tasawuf? Yang keempat, dia menyangka orang tasawuf kada sembahyang, belajar tasawuf kada bersembahyangan. Sekarang ulun bertanya, apakah orang belajar fikih lalu sembahyang kada sembahyang juga? Kisah aja. Jangan pian menduga, menyangka bila orang belajar tasawuf kada sembahyang, mestilahnya kada sembahyang. Apakah sholat harus dilihat orang? Apakah sholat harus terang-terangan? Ibadah yang dilihat dan terang-terangan itu berjamaah. Kalau berjamaah tentu dilihat, ada imam ada, tapi tidak selalu dilihat orang. Jadi jangan menyangka kalau orang tasawuf kada sembahyang, jadi yang belajar fikih itu sembahyang terus, malah ada sembahyang. Nah, dari itu pesan ulun, apa yang dipesankan Rasulullah. Jelaskan sudah ibu-ibu, bapak, jangan lagi salah. Rasulullah memesankan, ambillah ilmu, tuntutlah ilmu agama dari orang yang istiqomah, tetap jalankan syariat walaupun sudah kenal Tuhan. Jangan mengambil ilmu, jangan belajar dari orang yang menyimpang, menggugurkan syariat, menghilangkan syariat, tidak melaksanakan syariat. Jangan. Namun pihak paksakan juga sama bunganya. Nang melajari buta, nang dilajari buta, buta menuntun orang buta. Kemana arahnya? Ke sungai. Ke sungai. Bina mesti belajar tasawuf pada sembahyang aja. Pelajari dulu yang benar. 4 alasan inilah mereka menentang. Yang kada tahu. Ulun diam aja apa? Makanya kenapa Pak Bu? Ulun mengarang kitab. Itu yang pertama Nurul Yakin. Ini yang kedua nanti yang ulun apa namanya? Karang sudah 40 halaman. Satu minggu 40 halaman. Nanti 1 bulan berapa halaman? Kalau 1 bulan 40 halaman 1 minggu, kalau 1 bulan kali 4. Kenapa kan? Kehitung duit cepat. 4 kali 4 16 berarti 160. 160 halaman kalau 1 bulan. Kalau beberapa bulan, ini sudah ulun karang tentang rahasia bismillah. Secara zahir dan secara hakikat. Sudah 40 halaman. Baru 1 minggu. Nanti setelah usai ini ulun karang lagi tentang ta'awuz. Auzubillah. Nanti setelah auzubillah ulun karang lagi hakikat hamdalah, alhamdulillah. Nanti setelah lusa lagi kitab itu selesai, ulun karang lagi tentang hakikat salawat, bagaimana cara bersalawat.
Nah baru setelahnya ulun karang lagi kitab masalah risalah ibadah zohir batin, dari berwudu sampai sembahyang sampai wirid. Ya doakan mudah-mudahan sehat. Ulun meninggal ini supaya pian jangan gentar terhadap perkataan orang di luar atau tuan gurunya. Itu dalilnya adalah dalam kitab tuh Quran hadis, perkataan ulama, perkataan wali dan sufi. Ya kembali kasar. Allah Ta'ala Pak berfirman dalam satu hadis kursi, wahai hambaku, kata Allah, jika kamu ingin masuk ke majelisku. Jadi majelis Allah Ta'ala ada, majelis Abu Sarifah di sini. Tuhan baik menyeru, wahai hambaku, kata Allah, jika kamu ingin masuk ke dalam majelisku, cukuplah engkau ma'rifat, kenal kepadaku. Cukuplah engkau ma'rifat semata-mata kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Mun pian hendak bujur kenal wonten cukup ya. Mun hendak pian masuk ke majelis Tuhan, satu kedudukan dengan Tuhan, bukan jadi Tuhan kan? Tak kumpul lawan Tuhan, maka cukuplah kata Tuhan, engkau ma'rifat, kenal semata-mata kepada Allah dan tidak kepada selain Dia. Bagaimana agar supaya kita ma'rifat? Kenali dulu jalannya. Untuk bisa ma'rifat melalui jalan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, apa semua ini? Syariat. Kita sering bicara syariat. Sekarang ulun bertanya, apa yang pian panggil syariat? Syariat itu aturan atau peraturan atau undang-undang atau hukum. Itu syariat. Oke, lebih jauh dari itu Pak Bu. Syariat itu jalan tubuh. Ini tubuh kita ini syariat. Jelaskan. Tubuh kita ini syariat. Sembahyang, gerak tubuh ada. Secara zahir. Kenapa Pak Bu syariat itu jalan tubuh? Kenapa syariat itu dilihat pada tubuh? Karena syariat itu perbuatan zahir. Karena syariat itu dipandang sisi lahir, lalu jalan tubuh. Namun ke dalam ini hancurkan syariat kepada tarekat. Bagaimana? Nyatakan Pak dulu, syariat itu ada jalan tubuh. Nah jalan tubuh ini kenyataan af'alnya Allah. Jadi sebenarnya lain gawian kita, af'al Tuhan. Ayo mempian bujur syariat jangan takui. Karena syariat itu syariatullah. Kalau memandang hukum yang disusun Nabi kita, lalu syariat Muhammad. Kenapa syariat Muhammad? Karena kita bertubuh Muhammad zahir batin. Yang batin rupa roh, yang zahir rupa jasad. Lalu dipadahkan nih syariat Muhammad. Padahal syariat Muhammad nyata pada batang tubuh. Ini af'alnya Allah. Bagi yang batin, hilang sudah. Kita jangan hendak berbuat nang ada nih syariat Muhammad. Muhammad pun kada bersyariat karena dia kenyataan af'al Tuhan. Apa arti af'al? Kelakuan Tuhan. Makanya Pak Ibu bagus kumpulakan tuan guru supaya dia paham. Ulun kada memadahkan sidin kada belajar. Dan ulun bukan nada sombong mengatakan ini supaya jangan salah bicara di luar. Karena tadi mulutmu harimau, kalau pian manokotani orang belajar tasawuf tanggung kena. Imam Syafi'i memadahkan, Imam Syafi'i, hendaklah kalian mempelajari ilmu syariat juga mempelajari ilmu hakikat. Fikih tasawuf, jangan mengambil satu saja. Jelas? Nah syariat itu Pak Bu
Tadi jalan tubuh berarti tubuh Muhammad. Tubuh Muhammad inilah akalnya Allah. Lebur, panah kepada tarekat. Apa tarekat itu? Jalan. Jalan apa ini? Jalan hati. Berarti hati Muhammad, bukan hati kita. Hati Muhammad inilah hakikatnya asma Allah. Nama Allah lain juga kita. Kita sudah ada Muhammad aja kada mengaku, apalagi kita. Yang ketiga hakikat. Hakikatul i'tikad atau kepercayaan yang yakin. Ini jalan nyawa. Jalan nyawa. Lebur kepada yang namanya ma'rifat. Kenapa harus lebur? Karena hakikat itu kenyataan sifatnya Allah. Walaupun paku jalan nyawa, hakikat itu jalan nyawa, berarti nyawa Muhammad. Nyawa Muhammad itu kadang sifat Allah. Yang terakhir, leburkan ke ma'rifat. Apa ma'rifat? Kenal, pinandu, tahu. Ma'rifat itu jalan rahasia. Jalan rahasia ini berarti rahasia Muhammad. Muhammad pun kadang merasa dia menyatakan dirinya rahasia atau menanggung rahasia, karena rahasia Muhammad itu tidak lain jadinya Allah. Berarti ada nih sifat asma afal Allah. Jadi Allah nyata rahasia Muhammad. Ruh lawan kita. Sifat Allah nyata. Sifat Allah nyata nyawa Muhammad. Ulun ulang. Bila pian kada memasang nang ini kada perlu dipasang, tinggal kena asanya. Dari atas dulu ke bawah, kena dari bawah hanya ke atas, bolak-balik. Zat Allah nyata kepada zat Allah ini yang disebut ma'rifat. Nyata kepada rahasia Muhammad. Rahasia Muhammad ruh kita. Sifat Allah yang dinamakan hakikat nyata kepada nyawa Muhammad. Nyawa Muhammad kada lain nyawa kita. Terus sifat Allah yang disebut tarekat, asma Allah yang dinamakan tarekat, nyata hati Muhammad. Hati Muhammad hati kita. Tapi jangan sampai merasa memiliki. Maksudnya hati kita ini hati Muhammad, paham nggak? Jadi jangan hati kita hati Muhammad. Hati Muhammad tuh kayak apa? Asma Allah. Jadi bulikakan pulang. Yang terakhir afal Allah. Kada lain syariat yang dinamakan syariat itu tubuh Muhammad. Iya, tubuh kita. Yang mana lagi? Maksud tubuh kita bukan kita merasa memiliki tubuh. Ini tubuh Muhammad, iya tubuh kita. Maksudnya kayak itu. Namun tubuh kita hakikatnya tubuh Muhammad akalnya Allah. Lalu di mana Bapak Ibu sekalian perkaranya yang kita tidak menyatakan hakikat diri sebenarnya? Kita sudah lebur di dalam hakikatnya Allah. Tidak ada lagi yang kelihatan pada diri kita melainkan wujud. Ya, masih ada 2 jam waktu. Kasihan kalau tuan-tuan guru nang bahuciak memerangi ini. Terjawab kalau alasan tadi. Apa alasannya? Kada mau membenci tasawuf, padahal yang ketinggian. Padahal dasar. Nang kedua, padahal yang ada sumbayang. Nang belajar fikih itu bang, bayanglah. Biar mempermasalahkan orang yang belajar, nang kada belajar, kada dipermasalahkan aneh. Ya kan? Nah, yang ketiga alasannya tadi apa? Tasawuf itu kada ada, bukan tidak ada, cuman belum bernama. Nabi sudah mempraktekkan. Jelas kan? Siapa yang meladinya? Edward Terence Lawrence, kawanku dulu tuh. Cuman murtadnya
Kawan pengleker murtadnya. Mau bener. Nah itu tuh. Ayo. Bujuk-bujuk. Jadi syariat lebur kepada tarekat, syariat tubuh lebur kepada tarekat hati. Berarti kenyataan hati, perbuatan kenyataan tubuh, pekerjaan hati. Ini gawian hati. Syariat lebur kepada tarekat. Tarekat lebur kepada hakikat. Kenyataan hati, perbuatan roh. Lebur apa? Hakikat kan? Hakikat kepada ma'rifat, bukan lebur tarekat dulu kepada hakikat. Berarti kenyataan hati, perbuatannya nyawa atau roh. Lebur hakikat kepada ma'rifat. Artinya apa? Kenyataan nyawa atau roh, perbuatan rahasia Tuhan. Jadi hakikatnya yang berbuat Tuhan. Lebur. Masih terus? Ulun pulihkan lampiannya. Masih ada 3 bahasa. Kita tentongkan. Pokoknya sambil berapa jam. Bila sambil berapa jam, belum begamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkara ini kita harus kenali, ketahui bahwa Dia Tuhan itu ada dan hidup, tetapi Dia bersifat gaib. Bagaimana bisa menemukan yang gaib? Dengan menggunakan rasa atau zauq. Nah ini nampian tasalah, pian menggunakan akal, pian menggunakan 2 mata pian. Nang ini nang tuan guru sakit kepala. Allah itu, Tuhan itu nyata ada. Tuhan itu nyata ada atau yang ada. Tuhan itu nyata hidup atau yang hidup. Namun Dia bersifat gaib, tidak nampak, tidak terlihat. Untuk bisa menemuinya dengan cara menggunakan rasa atau zauq. Jangan menggunakan kitab pian, jangan menggunakan dalil. Dalil ini petunjuknya, dalil ini sarananya. Jangan itu diambil petunjuk untuk bertemu Tuhan. Nah itu madahkan aja. Ikam niku beri alamat kemana apa mah? Kemana Arab? Nah rumahku di mana Arab? Kau tulis apa? Alamatnya, RT-nya. Jangan ikam ke rumah RT, ini RT-nya aja. Amun ikam baca alamat tuh sampai ke rumah orang. Kada sampai dijalani. Nah sekarang begitu ikam jalani, alamatnya nang sampai lah, kadalah ikam belum sampai. Nah kedua alamatnya menuntut lah, memadahkan dia. Nah itulah dalil Quran hadis. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham. Kita untuk menemukan yang gaib lewat rasa atau zauq yang ada pada diri pian sendiri dengan menggunakan rohani. Di mana? Pada sifat ma'ani. Berapa sifat ma'ani? 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qudrat kuasa, iradat bekehendak, ilmu tahu, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata. Ngeneng itu nak lewat rasa. Sedangkan rohani ini 7 sifat atau sifat ma'ani itu rohnya Allah dekat. Rohnya Allah, rohani itu sifat ma'ani itu rohnya Allah, atau rohani sifat ma'ani sifat 7 itu yang bergelar Rasulullah. Jadi dekatkan rasa Rasulullah kepada yang punya sifat, yakni Allah. Bertamu di dalam rahasia. Lalu kalau bertamu di dalam rahasia, jad bertemu jad, sifat bertemu sifat, asma bertemu asma,
Af'al bertemu af'al, rasa bertemu rasa, rahasia bertemu rahasia. Apalagi sahabat, itu jangan dihafal, buktiakan gitu. Sudah bertamu itu bujuran ini wajah tuh. Ku hadapkan diriku dengan jatuhanmu. Kenapa biar mengata itu? Boleh. Jatuhan kada lain batin Muhammad. Batin Muhammad rahasia diri kita. Rahasia diri kita kada lain jat Allah. Ini wajah tuh ibadah. Jadi kada bahadap apa? Yang pian pandang diri pian yang berubah pulang bin pulang. Andai kata yang pian pandang adalah haknya Allah, rupa rohani, hakikat Nur Muhammad, yakni rahasia Allah, maka yang pian pandang Tuhan melalui batin. Ini lewat mana? Lewat ras. Sebutin aja lagi, kadosa dua sambut buahnya. Tidak boleh dipaksa, kan orang mengaji jangan dipaksa. Sekarang Pak Bu yang terakhir bagaimana? Jadi hakikat diri kita ini kembalikan tidak bedanya seperti angka 0. Kenapa? Tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki wujud sama sekali. Jadi jangan bilang manusia itu wujud biasa. Jadi hakikat diri kita nang wujud itu 0. Siapa yang ada? Hakikat diri Muhammad. Itulah diri sebenarnya yang disebut Rohul Kudus, yakni rahasia Tuhan. Berapa tahun kita tahu? Kalau sudah sampai di situ sebut saja aku. Mudah-mudahan sering pian baca, sering pian amalkan yang ulun sebut terus, pelan-pelan sampai mendapatkan rasa, hingga hilang rasa pian, terganti ujar kita tuba dia. Apa? Sudah sekian lama pian mengaji, sebutin barang dapat dari sekian, sebutin barang apa? Ini amalan Datuk Abu. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Kada usah lagi mencari Allah, karena Muhammad itu pengwujud Tuhan sudah. Siapa Muhammad? Wujud dan jasad nyawa. Tapi untuk menyatakan Muhammad harus betul-betul bertubuh yang batin, rupa ruh. Karena yang batin sudah jahir, ruh sudah berjasad, tidak lain. Ya wujud-wujud. La ilaha illallah nurun haqqullah. Jangan lagi mencari nurnya Allah, mencari Tuhan, karena sudah nyata pada Nur Muhammad yang meliputi alam serta isi termasuk diri kita. Apalagi kita ini Nur Muhammad, johir batin, ruh dan jasad. Siapa yang mengenal Nur Muhammad maka kenal Allah. Siapa yang meresapi Nur Muhammad pada dirinya meresapi Allah. Ini masalahnya kadang meresapi. Di mana mandak tadi? Di talinga. Di mana mandak? Di otak lawan di muntung. Orang mesrakan, jaka mandi jangan tangguh, itu nang mau marah dingin. Jaka mandi tuh kupuy itu betajud nggak sama sekali. Nah, ya kan? Tuh kadang mau marah dingin, nih kenapa? Mati. Mati maknawi, kadang mati umur pernah, jangan umur belum habis, ya kan? Kalau sudah bujur meresapi, maka dia akan melihat zat yang wajibul wujud maha sempurna pada dirinya sendiri. Mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pelan-pelan itu amalkan, pelan-pelan. Jangan sampai
Kita apa namanya sudah belajar lalu tidak ada hasil. Hasilnya bukan jadi wali, hasilnya bukan sugih. Ingat, ada belajar lawan guru semata-mata untuk mendekatkan takarub kepada Allah. Makanya kenapa pian ampian mengaji itu niatnya lain, karena kada tahu ada murid lawan guru. Jadi kasihnya anak sugih, pas kada sugih ampin. Baca kitabnya tuh, baca Naulun Karam. Orang hendak mendekatkan diri dan kenal lawan Tuhan. Soal sugih, disugihakan kakada kasal banyak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini yang ulun sampaikan ilmunya bermanfaat, berguna bagi diri kita dan orang banyak, terutama keluarga kita, dan mudah-mudahan memberi jalan selamat dunia dan akhirat. Juga mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini memberi jalan kita untuk senantiasa dapatkan hidayah, dan juga jalan untuk kita senantiasa doa yang kita panjatkan dikabulkan dan ditunaikannya Allah. Dan mudah-mudahan rezeki kita pun berlimpah untuk taat ibadah kepada Allah, terhindar daripada segala maksiat dan terhindar daripada bala musibah. Dan semoga kita husnul khotimah, kumpul semua di dalam surganya Allah berkat syafaat baginda Rasul dan aulinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, itu saja. Raufun alaihim walau yahzanun. Tanda orang kenal lawan Tuhan dua, tidak ada rasa takut cemas lagi tentang hidup dan kehidupan. Yang kedua, semakin ma'rifat, semakin kenal, tenang. Kenapa kita sudah belajar nang ini kada tenang? Karena kita belum ma'rifat yang benar. Tandai masing-masing. Dua aja kirinya. Rahatan baduin senang, kada baduin pusang. Nya belum ma'rifat. Pusang bawa, ya kan? Belum ma'rifat. Atur ala konah aja, mahampas kau pian. Inya belum ma'rifat. Orang ma'rifat itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kada takut cemas lagi tentang hidup kehidupan. Lalu yang kedua apa lagi tadi? Semakin kenal semakin tenang. Dan yang ketiga, andaina masing-masing bujur kampian kenal wanton, semakin ma'rifat semakin beradab, semakin berakhlak, semakin beradab. Membadab kada juga lain ma'rifat belum. Tiga ini tandai lawan pian masing-masing Muhammad. Jangan pakai bicara saja, jangan cuma hafalan aja. Tiga tandai. Untuk diri masing-masing kada usah meniring orang. Bujur kamu di ma'rifat. Tiga kita. Sudah, kembali rohani. Lalu rohani inilah Pak Bu yang dirujuk Rasul. Nah, ini biar padahal kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah ada seorang rasul pada diri kamu. Ia rohani. Dilayani udah. Jangan lagi pusing. Baduin kada baduin. Nah, baduin kak ada baduin kan? Dan indahan anak saya lagi. Baduin kak ada baduin asal tabungan banyak. Aku cari putihnya dulu, makanya mau ulang apa aja kesambungannya. Pintar dulu nih, satu mata dapat channel itu nah, ini pusat terus, pandiran pemalaman tersawah, di mamai bini, cium yoy sampai ke bawah. Kada mau bangun seminggu, kada mau bangun, di mamai bini. Betelus. Sama pian-pian yang betapa ulun redo. Kayak ini kak guru yang melajari ini kayak ini Pak. Tanda ada makrifat orang kayak apa kak? Bini memperlakukan santai dia semuanya. Tenang.